Penyusunan proposal penelitian oleh Indra Dermawan, SOSMAP. Etika akademik dan pencegahan plagiarisme. Etika akademik, nilai luhur yang wajib ditaati dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keilmuan. Di dalam etika akademik terdapat pencegahan terhadap pelanggaran fabrikasi data, falsifikasi data, plagiasi, kepengarangan tidak sah, dan konflik kepentingan. Pencegahan dokumentasi sumber prafrasa yang tepat dan pencegahan similaritas dengan Turnitin. Sanksi apabila etika akademik dan pencegahan plagiarisme ini dilanggar adalah teguran hingga pembatalan ijazah sesuai dengan Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Dalam menyusun proposal penelitian, terdapat panduan yang harus diikuti. Proposal penelitian merupakan dokumen yang penting yang menjelaskan rencana penelitian secara terstruktur. Panduan ini menyajikan kerangka komprehensif untuk menyusun proposal penelitian yang efektif, mencakup semua komponen penting dari halaman judul hingga lampiran. Dengan mengikuti struktur yang diuraikan, peneliti dapat mengembangkan proposal yang jelas, sistematis, dan memenuhi standar akademik. Latar belakang panduan penyusunan karya ilmiah yang pertama adalah prasyarat kelulusan, di mana penulis karya ilmiah wajib bagi mahasiswa program studi. Yang kedua, standar penulisan dalam karya ilmiah memiliki ketentuan khusus terkait isi, bahasa, dan format. Rujukan dalam penelitian ilmiah untuk rujukan baku yang terakhir adalah panduan wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswa dan pembimbing. Tujuan menulis karya ilmiah merupakan kemampuan berproses yang tidak dapat dikuasai serta-merta. Mahasiswa diwajibkan mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan belajar mandiri, pengerjaan tugas, dan pembimbingan oleh pembimbing. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan panduan pembuatan panduan karya ilmiah yakni membekali mahasiswa terkait dengan pemahaman standar tentang konsep dan ketentuan mata kuliah karya ilmiah, rangkaian kegiatan belajar mahasiswa, dan penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah. Adapun ruang lingkup panduan ini memuat konsep dan ketentuan penulisan artikel ilmiah, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan pengelolaan kegiatan bimbingan, ketentuan gaya bahasa dan tulisan, ketentuan umum mata kuliah, pengertian dari artikel ilmiah adalah tulisan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian sesuai konvensi ilmiah. Status mata kuliah berdiri sendiri tanpa bobot SKS dan menjadi prasyarat kelulusan program. Yang ketiga, kriteria kelulusan, skor minimal 75 dan bebas plagiasi dengan similaritas maksimum 30%. Peserta mata kuliah adalah mahasiswa program diploma 4 atau sarjana yang melakukan registrasi. Pada semester yang sama, topik artikel ilmiah harus sesuai dengan keilmuan program studi yang ditempuh. Penyelenggaraan bimbingan yang dilakukan pertama kali adalah belajar mandiri dan interaksi dengan pembimbing. Belajar mandiri mempelajari bahan orientasi dan panduan mata kuliah. Setiap kelas bimbingan terdiri dari satu pembimbing dengan maksimum 15 mahasiswa. Pembimbing bertugas membantu mahasiswa memantapkan konsep, mengarahkan pengerjaan tugas, dan memberikan masukan perbaikan artikel. Konsep struktur dasar dalam proposal penelitian bagian awal yakni halaman judul, halaman pengesahan, ringkasan, summary, perkata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
Bagian utama dari proposal penelitian: bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan jadwal, bab 5 kesimpulan dan saran. Tetapi kalau hanya proposal saja cukup sampai dengan bab 3. Untuk sampai dengan skripsi, ini full bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran yang berisi pengolahan data, prosedur analisis, safety data sheet, dan risk assessment. Untuk safety data sheet biasanya diperlukan untuk bagian teknik termasuk risk assessment. Ini bagian teknik yang memerlukan pengumpulan data ke lapangan. Apabila tidak, berarti tidak perlu melakukan atau menyertakan safety data sheet. Tapi kalau misalnya ini diperlukan, bisa disertakan. Bagian awal proposal terdiri dari kata pengantar, di mana berisi uraian singkat tentang maksud penelitian dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal. Ringkasan atau pendahuluan menyajikan uraian singkat, latar belakang, permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil yang ingin dicapai, dan waktu pelaksanaan. Adapun pendahuluan dalam proposal merupakan penulisan ringkasan yang mencakup elemen-elemen yang sama dengan ringkasan pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, penjelasan mengenai alasan mengapa masalah dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti untuk mencari pemecahannya. Perumusan masalah dalam pendahuluan terdiri dari penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti, pendekatan dan konsep untuk menjawab masalah, serta hipotesis yang akan diuji. Adapun di dalam pendahuluan terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai, memberikan arahan yang jelas bagi penelitian. Tinjauan pustaka, kajian teori menguraikan teori-teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan, dan referensi terkini, di mana referensi terkini menggunakan pustaka relevan dari 10 tahun terakhir. Sedangkan penelitian terdahulu menyajikan temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka konseptual, menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka harus mengacu pada daftar pustaka dan menjadi landasan untuk penelitian yang diusulkan. Semua sumber yang dikutip harus dicantumkan dengan lengkap dalam sumber pustaka. Metode penelitian dalam proposal penelitian terdiri dari rancangan percobaan, menjelaskan model dan rancangan penelitian yang digunakan. Yang kedua, bahan dan alat, merinci bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian, prosedur penelitian, menguraikan langkah-langkah pelaksanaan penelitian secara detail. Kemudian, metode penelitian harus diuraikan secara rinci, termasuk teknik pengumpulan data, analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Untuk penelitian kualitatif, ada penjelasan pendekatan yang digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis informasi. Untuk penelitian kuantitatif pun digunakan pendekatan yang sama. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam dan deskriptif tentang fenomena perilaku atau pengalaman manusia melalui data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini dikatakan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data numerik atau angka untuk menguji hipotesis, mengukur hubungan antara variabel atau mengevaluasi suatu fenomena secara objektif. Research timeline atau jadwal pelaksanaan dan daftar pustaka. Di dalam jadwal pelaksanaan, pastikan ada unsur yang dimasukkan, yakni persiapan, di mana penyusunan proposal menyiapkan alat dan bahan serta melakukan studi pendahuluan. Persiapan ini perlu dilakukan dan dimasukkan di dalam research timeline atau jadwal pelaksanaan. Yang kedua, pelaksanaan, mengumpulkan data, melakukan eksperimen, dan menganalisis hasil penelitian. Yang ketiga, pelaporan, menyusun laporan penelitian dan mempresentasikan hasil penelitian. Jadwal pelaksanaan disajikan dalam bentuk bar chart atau tabel yang menunjukkan kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan penelitian. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu pada proposal penelitian dan disusun menurut abjad nama akhir penulis pertama dengan mencantumkan semua nama penulisnya, tidak menggunakan DKK atau et al. Lampiran dalam proposal penelitian
yakni terdiri dari pengolahan data, berisi detail tentang metode pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian, termasuk rumus statistik, software analisis, dan format penyajian hasil. Sedangkan safety data sheet memuat informasi keselamatan termasuk potensi bahaya dan cara penanganannya. Hal ini biasanya dilakukan dengan penelitian untuk teknik dan lain sebagainya. Sedangkan risk assessment berisi penilaian resiko dari setiap aktivitas yang akan dilakukan selama penelitian, termasuk identifikasi bahaya, evaluasi resiko, dan langkah-langkah mitigasi apabila diperlukan. Terima kasih, selamat melaksanakan penelitian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.